Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aini dengan NIM 2304020037 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Jadi, adapun maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk menjelaskan apa yang saya ketahui mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir dalam mata kuliah Auditing Perbankan Syariah. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Jadi menurut pemahaman saya, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, di mana prinsip ini meliputi larangan riba dan menggunakan sistem bagi hasil serta berinvestasi dalam sektor halal. Sedangkan bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang berbasis bunga. Juga keuntungan berasal dari bunga pinjaman dan bebas berinvestasi di berbagai sektor tanpa batasan agama. Selanjutnya yaitu mengenai tentang audit, auditor, dan auditing, di mana audit merupakan proses pemeriksaan operasional atau laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Sedangkan auditor merupakan seseorang yang diperiksa dan audit yaitu orang yang diperiksa. Selanjutnya yaitu perbedaan auditor internal dan eksternal. Jadi, audit internal merupakan proses pemeriksaan dari dalam perusahaan itu sendiri yang dilakukan oleh auditor dari perusahaan tersebut. Sedangkan audit eksternal merupakan proses pemeriksaan dari luar. Contohnya yaitu KAP atau kantor akuntan publik. Nah, selanjutnya adapun istilah mengenai independen. Apa sih itu independen? Jadi, independen yaitu sifat netral atau sifat yang berdiri sendiri yang dimana tidak harus bergantung pada orang lain. Jadi, independen ini memiliki keterkaitan dengan proses mengaudit, di mana hasil akhir dari proses mengaudit tersebut tidak hanya fokus pada satu pihak saja dan tidak dapat dipengaruhi oleh satu pihak saja. Selanjutnya yaitu mengenai audit syariah. Jadi, audit syariah merupakan proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah suatu produk dan operasionalnya sudah berjalan dengan prinsip syariah Islam. Adapun yang berperan dalam audit syariah yaitu DSN atau Dewan Syariah Nasional, di mana DSN ini memiliki wewenang untuk membuat aturan atau fatwa-fatwa hukum dalam perbankan syariah. Sedangkan DPS atau Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya fatwa-fatwa tersebut. Selanjutnya adapun latar belakang audit syariah. Jadi terbagi atas dua. Yang pertama yaitu untuk mengambil keputusan stakeholder. Yang dimaksud dengan stakeholder yaitu orang yang memiliki hak atau wewenang. Yang kedua yaitu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Kemudian konsep audit bank syariah. Jadi, audit berasal dari bahasa Latin yaitu audire, yang berarti mendengarkan atau memeriksa, dan audit syariah adalah pemeriksaan untuk melihat dan mengawasi serta mengontrol dan melaporkan transaksi apakah sesuai dengan aturan dan hukum Islam. Adapun bagian yang berperan dalam lembaga keuangan syariah, di mana saya mengambil contoh yaitu BSI, seperti back office. Jadi, back office merupakan bagian yang tidak bertemu langsung dengan nasabah atau biasa disebut dengan bagian yang mengatur sistem operasional keuangan yang tidak bertemu langsung oleh nasabah.
Selanjutnya yaitu teller. Nah, teller ini yaitu bagian yang melayani nasabah dalam layanan transaksi penarikan dan penyetoran tunai. Kemudian yang terakhir yaitu customer service. Jadi customer service ini adalah bagian yang melayani nasabah secara langsung juga dalam bidang administrasi atau pembukaan rekening baru, serta yang berhubungan dengan servis akun rekening. Kemudian ada pun bagian-bagian lain seperti cleaning service dan satpam. Jadi satpam ini memiliki wewenang untuk menjaga keamanan. Tetapi sekarang saya melihat dari beberapa cabang-cabang BSI, satpam ini memiliki tugas dalam membantu nasabah sebelum bertemu langsung dengan teller. Biasanya satpam ini membantu nasabah dalam pengisian kertas untuk membayar UKT sebelum bertemu langsung dengan nasabah. Di mana dalam kertas itu mencakup seperti pembayaran yang jumlah tagihan yang harus dibayar dan nama penyetor serta tanggal penyetoran, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup audit konvensional dan audit syariah. Yang pertama yaitu ruang lingkup audit konvensional terbagi menjadi dua. Yang pertama, aktivitas ekonomi harus sesuai dengan hukum pernyataan standar nasional. Kemudian yang kedua, laporan keuangan manajemen. Kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan manajemen. Sedangkan audit syariah terbagi menjadi dua juga, di mana yang pertama yaitu aktivitas ekonomi harus sesuai dengan hukum prinsip Islam. Yang kedua yaitu laporan keuangan manajemen sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Jadi selanjutnya yaitu adapun auditor yang mengaudit pada lembaga pemerintahan seperti BPK atau biasa disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi auditor pemerintah yaitu auditor yang membantu dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan pengawasan dengan mengevaluasi apakah entitas pemerintah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, seperti membelanjakan dana untuk tujuan yang dimaksud dan mematuhi undang-undang dan peraturan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai apa yang saya ketahui mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir dalam mata kuliah auditing perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.